Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Jadi tadi sudah kita ikuti bersama cara kita melaksanakan sembahyang jamak takdim yang diniatkan pada waktu kita takbir atau sebelum kita mengakhiri sembahyang yang pertama, kemudian dimulakan dengan sembahyang zuhur kemudian asar atau maghrib kemudian isya, dan juga dikerjakan secara bermualat. Jadi kalau terputus mualatnya seperti yang kita katakan tadi, selepas kita sembahyang pertama terus kita nak buang air besar, tak boleh ditawar-tawar. Tadi tak ada gejala nak buang air besar pun, tak secara tiba-tiba perut sakit, udahlah. Kalau macam tu terpaksa dengan kita kena buang air besar dulu daripada terbuang pada waktu sembahyang, kan masalah juga. Jadi adalah kita kosongkan perut kita. Boleh tak kita susul kembali sembahyang asar atau juga sembahyang isya? Dah tak boleh. Kenapa? Sebab karena sudah terpisah antara yang pertama dengan yang kedua. Jamak takhir tadi itu terpulang pada kita. Lepas sampai di gurun, dalam 15 menit lagi kita akan sampai ke Al-Ustar. Di mana ada gurun Al-Ustar 15 menit? Tadi kan kita 180 ceritanya. Jadi boleh saja dalam 15 menit kita sampai ke Al-Ustar. Jadi kita singgah di gurun, kita akan jamak takhir. Terpulang pada kita, nah kita mulakan dengan sembahyang asar dulu, kemudian baru zuhur, boleh. Kita mulakan dengan isya kemudian maghrib, silakan. Atau kita ikut tertib sembahyang, karena urutan sembahyang itu zuhur kemudian asar, maka kita mulakan dengan sembahyang zuhur. Afdalnya tertib, mulakan dengan zuhur kemudian asar, yang walaupun kita kerjakan secara jamak takhir, dan syarat yang disyaratkan itu hanya satu, yaitu niat mentakhirkan sembahyang yang pertama pada waktu yang kedua sebelum habis waktu sembahyang yang pertama. Jadi tidak mutlak pada masa azan. Katakan saja azan berkumandang daripada pukul 1.30, asar masuk pada pukul 4.30. Kalau ada niat dalam hati nak menangguhkan zuhur ke waktu asar, terlintas dalam hati itu kita menangguhkannya pada celah waktu tadi itu, dari pukul 1.30 lepas azan berkumandang sampai hampir masuk waktu asar, itu sudah memadai. Oke, kita sudah selesai dengan sembahyang atau dengan rukhsah, kelonggaran hukum yang pertama, itu dengan jamak. Yang kedua dengan kasar. Jadi kita istilahkan jamak kasar. Jamak hanya menghimpunkan 4 dengan 4, 3 dengan 4. Kasar yang 4 kita buat 2. Jadi alhamdulillah juga ini sebagai satu kelonggaran hukum, daripada 4 menjadi kepada 2, disebabkan karena pada masa kita di perjalanan, satu, kita jauh daripada tempat kebiasaan kita. Yang kedua, mungkin kita dikejar waktu. Yang ketiga, mungkin kita banyak kesibukan, banyak urusan. Jadi alhamdulillah hukum bagi kelonggaran kepada kita, yang 4 kita kerjakan hanya dengan 2 rakaat saja, tapi dengan kejaran pahala yang cukup. Bahkan ulama mengatakan berpanduan kepada hadis, segala hal-hal yang menghambat kebiasaan kita pada waktu kita musafir, atau yang menghalang kebiasaan amalan kita pada waktu kita sakit, itu pahalanya tetap ditulis cukup di sisi Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman kepada orang yang sakit dan juga kepada orang yang musafir. Allah berfirman, uktubu li abdi, dalam sebuah hadis qudsi, uktubu li abdi ma kana ya'malu bi sihhatihi wa fi dari iqamati. Tulislah ganjaran pahala kepada hambaku itu amalan-amalan yang dilaksanakannya pada waktu dia musafir. Pada waktu dia musafir, uktubu li abdi, tulislah ganjaran pahala kepada hambaku itu amalan-amalan yang dilaksanakannya pada waktu dia bermukim dan juga pada waktu dia sehat. Itu bila pada masa kita musafir dan juga di waktu kita sakit. Jadi sakit bagi orang yang sudah membiasakan diri dengan amalan-amalan ibadah atau dengan kebaikan, itu tidak mengurangkan sedikit pun daripada ganjaran pahala yang diperolehinya daripada Allah Jalla wa'ala. Macam juga hanya pada waktu kita musafir. Tapi ini dengan siapa? Musafir yang mana? Orang sakit yang mana? Yang senantiasa beribadah, yang senantiasa melaksanakan sembahyang 5 waktu, tak pernah ketinggalan salat jamaah. Pada waktu musafir tak boleh berjamaah, tak ada teman, motor sendirian saja, dan berjamaah dengan siapa?
Kenapa? Musafir sendirian karena terburu-buru. Nah, jadi terpaksa dengan kita melaksanakan sholat sendirian. Yang walaupun kita sholat sendirian, pahalanya berjamaah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di waktu kita bermukim. Jadi kembali kepada sembahyang kasar yang 4 menjadi 2, sementara yang 2 tetap 2. Jangan buat istihad macam-macam. Kurlah nanti dengan yang 3. Kalau 4 saja sudah jadi 2, takkan yang 3 tidak jadi 1,5? Oh, 1,5 dapat ijazah daripada mana? Kalau yang 2 menjadi 1, nanti kalau buat sembahyang witir 1 rakaat mau dibuat macam mana? Apakah dibuat setengah rakaat saja? Bercelaruh hukum. Jangan buat ijtihad sendiri, ikut panduan hukum. Yang boleh dikasar hanya sembahyang yang terdiri daripada 4 rakaat saja. Syarat-syaratnya hampir tidak berbeda dengan syarat pada waktu kita melaksanakan salat jamaah. Jarak ukuran yang cukup, tujuan yang pasti, bukan untuk melakukan maksiat. Di samping kedua-duanya atau dengan sembahyang tadi itu dilaksanakan, ya ima kita laksanakan secara takdim atau juga secara takhir, dengan arti kalau secara takdim berarti jamak takdim, kasar dan jamak. Kalau takhir, kasar dan jamak, tidak ada bedanya. Jadi hanya perbedaannya pada waktu kita melaksanakan. Tambahan daripada syarat untuk kita melaksanakan salat kasar, jangan sampai dalam celah-celah kita melaksanakan sembahyang yang kita kasar tadi itu, kita bermakmum kepada orang yang mukim, kita bermakmum kepada orang yang tamam, yang mengerjakan sembahyang cukup 4 rakaat. Sesaat pun kalau kita ikut kepada orang yang sembahyang tamam, maka dengan sembahyang kita harus kita laksanakan secara sempurna. Ini gambaran secara global tentang 2 rukhsah pada waktu kita bepergian. Rukhsah artinya kelonggaran hukum pada waktu kita musafir, itu ada 8. Kita boleh jamak, kita boleh kasar, kita boleh makan bangkai dalam keadaan darurat, kita boleh tidak puasa, dan juga kita boleh tidak menghadap kiblat, boleh meninggalkan sembahyang Jumat, dan juga boleh bertayamum, dan juga boleh menyapu khuf. Itu 8 perkara kelonggaran hukum yang Allah bagikan kepada orang yang bermusafir. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat daripada salat jamak takdim tadi mualad. Jadi di waktu salat zuhur, dia pergi ke tandas. Lepas salat zuhur seharusnya mualad, tetapi setelah salat zuhur dia ke tandas, balik lagi. Mualad sudah putus, tetapi dia ingin mengulang lagi salat zuhur dengan asar dengan secara mualad. Apakah boleh? Jadi jelas pertanyaannya. Tadi itulah perut kadang-kadang tidak boleh diatur. Sebab sebelum makan tadi itu termakan nasi kerabu, perut tidak boleh menerima nasi kerabu. Sebab agak jerabu di situ di dalam perut. Akhirnya guruk selepas sembahyang pertama, akhirnya kita tak boleh tahan lagi dan tak boleh meneruskan untuk sembahyang yang kedua. Mau tak mau terpaksa harus pergi ke tandas. Syukur alhamdulillah tandas kosong. Nikmat betul, masya Allah, tabaraka, habis semuanya, patah balik. Nah terpikir, ya Allah, tadi aku nak buat jamak takdim, sekarang mualadnya sudah terputus, takkan kita boleh sambung. Pertanyaan, boleh tak kalau kita ulang balik sembahyang tadi itu? Jadi kita buat kembali. Ada pendapat mengatakan tidak boleh, sebab dengan sembahyang fardu kita itu sudah gugur. Jadi kalau kita ulang kembali pun sembahyang yang kedua itu menjadi sembahyang sunat. Ada juga pendapat yang membolehkan, syaratnya agar terhimpun antara yang pertama dengan yang kedua. Jadi dengan kita pas kita masuk tanda tadi itu, terus kemudian kita ambil air wudhu, lepas kita berwudhu, terus kita sembahyang. Apa yang kita kerjakan? Kita ulang kembali sembahyang zuhur yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yang walaupun sembahyang itu jatuhnya menjadi kepada sembahyang sunat, tapi dengan niatnya tetap dengan niat fardu. Lepas sembahyang itu kita kerjakan qomat untuk kita melaksanakan sembahyang yang kedua. Jadi insya Allah kita lebih condong kepada pendapat yang kedua ini. Boleh saja dengan kita melaksanakan jamak takdim dengan cara semacam itu, yang walaupun sembahyang yang pertama itu pada hakikatnya kewajiban kita sudah gugur, tapi tetap niat yang kita niatkan tetap dengan niat fardu. Silakan pertanyaan yang kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah salat makmum yang mengerjakan salat kasar bermakmum kepada imam yang salat tamam? Yang kedua, ketika kita balik dari perjalanan jauh untuk balik ke kampung kita, terus kita sampai di perbatasan kampung kita, masih bolehkah kita untuk mengerjakan salat jamaah? Jadi pertanyaan yang pertama tadi itu rasanya sudah ada tersentuh dalam pembicaraan kita, itu berkenaan dengan orang yang melaksanakan salat kasar. Bolehkah orang yang melaksanakan salat kasar bermakmum kepada orang yang melaksanakan sembahyang tamam? Tadi sudah saya sebutkan, justru syarat untuk kita boleh kasar, sembahyang yang kasar tidak boleh ikut kepada orang yang tamam. Jadi kita ya kena pandai mengamat lah boleh hal. Kalau imam yang mengimami kita tuh nampak kelihatan style pakai sarung, pakai kain, dan juga santai relax sekali. Ini bukan orang yang musafir. Kalau orang yang musafir itu nampak kelihatan terburu-buru, atau pakaian pun juga tak terlalu lengkap. Tapi kalau ada segala-galanya, Masya Allah, Tabarakallah, yang menunjukkan imam kita itu adalah imam tempatan. Kalau imam tempatan berarti akan melaksanakan salat tamam. Jangan ikut yang itu. Pastikan kita ikut siapa? Udahlah kita bahas sunat dulu. Jadi bagaimana? Kenapa kita bahas sunat? Untuk memastikan. Sebab imam kita tidak dapat pastikan. Dapat kepastiannya bila? Mungkin nanti pada rakaat yang kedua. Kalau pada rakaat yang kedua ternyata imam tadi itu duduk tasyahud akhir, tawarruk, berarti imam itu buat 2 rakaat. Cepat-cepat takbir, Allahu Akbar, ikut dia. Yang walaupun ikut jamaah di penghujungnya. Sebab kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu dengan rombongan kita semuanya akan melaksanakan salat kasar, tidak ada masalah dengan kita ikut. Kebimbangan kita kalau imam yang kita ikuti tadi itu melaksanakan salat tamam, yang walaupun niat kita kasar, kalau ikut kepada imam yang tamam, mau tidak mau kita kena ikut tamam, sembahyang harus disempurnakan 4 rakaat. Yang kedua, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, dengan pertanyaan yang kedua berkenaan dengan sampai ke batas kota. Jadi kalau kita menempuh perjalanan daripada KL menuju Kota Baru, terus kita singgah di Macang, masih boleh. Singgah di Jeli, masih boleh. Singgah di Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Tanah Merah atau Tanah Merah, masih boleh. Nah, tapi kalau sudah sampai masuk batas kota, tulisannya situ selamat datang di Kota Baru, misalnya Kota Kelantan, Kota Baru beriman, Kota bertakwa, atau kota apa namanya, Darul Iman atau Darul Khulus atau Darul Ta'zim itu Johor, Darul Naim. Selamat datang di Kota Baru, Darul Naim, atau di Kelantan Darul Naim. Dah masuk pintu gerbang Kota Kelantan, dah selesai. Kita sudah tidak boleh kasar jamaah. Jadi bila kita nebar kasar jamaah, oke, break di situ. Jangan masuk motor, jangan pergi masuk dulu. Singgah di situ. Tuh pintu gerbang dari depan. Tak malah batas kotanya setelah masuk pintu gerbang. Berhenti sana, beruduk supaya kita masih boleh mendapatkan kelonggaran hukum. Kenapa? Ya Allah lah, sungguh awak nih ya. Kan kita dapat bonus banyak. Ini diskon 50% nih, banyak. Jadi bukan malas. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, sebagaimana Allah menyukai kita mengerjakan ibadah azaim dengan ketentuan yang tetap, juga Allah menyukai kita menerima kelonggaran-kelonggaran hukum yang Allah bagikan. Hababana fillah, kita masih ada dalam 1 menit lagi. Tadi sudah kita bicarakan tentang rukhas, kelonggaran-kelonggaran hukum pada waktu kita musafir. Dalam 1 menit kita nak kaitkan juga dengan sembahyang sunat pada waktu kita berpergian. Apakah afdalnya ibadah sunat seperti qabliyah, ba'diyah, duha, witir itu kita kerjakan, atau sebagaimana yang wajib saja daripada 4 jadi 2? Maknanya kalau yang wajib pun sudah dapat potongan 50%, takkan kita tidak dapat dosa untuk meninggalkan yang sunat.
Ada pendapat mengatakan kita tidak perlu buat yang sunat, jadi cukup dengan mengerjakan yang fardu saja. Tapi ada pendapat sebagian daripada ulama yang walaupun dengan kita musafir, tetap saja yang sunat perlu kita laksanakan. Hada wabillahi taufik. Wassallallahu alaihi wasallam.